Episode berikutnya kita ngomongin dulu tentang perang Palestina Hamas tepatnya ya. Perang Hamas melawan Israel. What do you think? Pertama aku pakai baju hijau ini karena ini warnanya Hamas bukan? Hamas atau PLO sih? Hamas. Enggak, gue ini mau ngomong begini aja nih kalau soal ini. Pertama masyarakat kita ini pertama jangan darah tinggi dulu, jangan baperan dulu. Iya. Dari hari Sabtu aku udah bilang ini adalah perang antara Israel dengan Hamas. Bukan dengan Palestina. Ya. Dan itu dikonfirmasi dan direkonfirmasi oleh presidennya sendiri, ya kan? Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Karena di sana itu kan ada banyak golongan ya, ada Fatah, ada Jihad Islam, ada macam-macam. Ada PLO. Iya, PLO udah pasti. Ya. Jadi Fatah itu PLO. Nah, maksud aku tuh coba kita lihat case-nya itu adalah si Hamas ini menyerang ke Israel. Dan serangannya ini benar-benar serangan kejutan karena tidak pernah dalam sejarah Israel itu terjadi dan kita sebutnya Yom Kippur kedua. Kalau ditanya dari kenapa bisa, Fahmi, kalau saya ngeliatnya dari faktor ini aja, faktor keilmuan aku. Mungkin pertama ada menganggap underestimate tentang human intelligence. Karena waktu Desember itu 2002 sebenarnya waktu ulang tahun Hamas itu sudah diperingatkan oleh ketua Hamas itu bahwa akan ada serangan ke Israel besar-besaran. Kenapa? Karena Netanyahu ini dianggap mengangkat dua menteri yang salah. Menurut mereka nih ya, ini internal affairs mereka. Jadi di Israel benar ada isu bahwa government di dalamnya. Iya, jadi Netanyahu ini ngangkat dua menteri salah. Satu adalah menteri mereka nyebutnya security minister lah. Sama satu lagi menteri keuangan. Why? Si menteri keuangan ini punya hak untuk mengontrol Gaza. Oke? Dan dia itu membuat garda-garda yang membuat orang-orang di Gaza nggak suka. Dia menteri keuangan loh, jadi dia pegang keuangan. Kemudian si menteri yang satu lagi dia bikin kepadatan density Gaza tuh ditambah dari 500-an ribu kalau nggak salah jadi 1 juta. Jadi density-nya makin pekat gitu loh. Nah itu sudah bisa memicu daerah itu makin bergolak. Rawan konflik. Nah tapi sekarang kita mesti luruskan. Sekali lagi ketika saya meluruskan ini tuh bukan kita sedang bela siapa-siapa. Gue nggak ada urusannya. Gue bukan orang Palestina, gue bukan orang Israel gitu ya. Yang aku mau itu kita tuh begini. Kalau ini antara Hamas dan Israel ya antara Hamas dan Israel. Jangan mengorbankan warga sipil dong. Apa? Ini yang disesalkan. Nah, tapi bukan sekarang gini kalau ngomong kayak gitu itu pasti orang belum pernah ke Israel dan belum pernah ke sana. Kalau orang di Indonesia ngomong begitu, ya iya kalau kita sekarang ada orang gila nih teroris dari Malaysia misalnya, ngirim kita roket, ya paling nyemplung di daerahnya Sulawesi, jauhan dikit tuh roket mungkin masuklah ke Kalimantan. Ngasar. Ini nih, tahu nggak Israel itu segede apa? Daerah sana segede apa? Jadi yang dia akan tembak balik dan nggak mungkin Israel diam-diam aja. Israel itu negara yang dari lahirnya sudah mengalahkan demikian banyak peradaban. Yunani dia kalahin, Romawi dia kalahin, Mesir dia kalahin. Siapa lagi tuh? Hitler dia kalahin. You name it lah. Masa dia nggak bisa ngalahin Hamas? Jadi buat dia itu sekali dia diserang dia akan serangnya balik. Iya, itu pernyataan Netanyahu kan gila, Bu. Dia akan ngebalas katanya lebih pedih daripada ya serangan. Ya pasti kan itu udah prinsip. Itu kita nggak bisa interfere, itu prinsip dia bernegara karena negara dia cuma segede pelok dari lahirnya dihajar terus. Orang itu kan kebiasaan. Kita nih bisa ngomong soal itu sadis kita nggak pernah diserang. Bukan dia yang Bu, saya men-challenge ya. Iya. Kan menurut saya kan Israel kebangetan ya, menyiksa, menzolimin orang-orang Palestina. Ya, ini mau aku cerita bahwa ketika Israel menjawab itu, kalau Arab Saudi aku malah belum tahu kenapa. Ya udah mengutuk semua, Bu. Tapi gini, yang aku mau luruskan itu adalah kenapa tiba-tiba ini kita tuh jadi die hard Palestina? Kenapa? Kan sikap pemerintah kita udah begitu kan? Karena ada seolah-olah ini pesan Bung Karno. Nah di sini nih yang gue agak beda. Bung Karno ketika menyatakan dengan tegas perdamaian di muka bumi itu harus dihapuskan. Konsekuensinya dia bikin. Pertahanan kita terkuat di bumi bagian selatan, nggak ada yang berani sama Indonesia. Sekarang gue mau tanya, kita masih mau ngomong begitu? Gue mau ngomong pahit-pahit aja lah. Perdamaian dunia harus ditegakkan. Penjajahan harus dihapuskan. Kita punya apa? Boro-boro nyerang itu. Sekarang gini deh, boro-boro ngambil Palestina balik. Tanah Palestina yang dianggap dicaplok Israel. Si Padang Digitan balikin lu bisa nggak? Jadi kalau gue bukan nggak setujunya kita intervensi sana, kita ini udah punya apa? Kita cuma sikap nih, Bu, bahwa kita menentang. Nah kalau sikap jangan nanggung.
Kementerian, berarti kalau memang secara militer kita nggak mampu, Ya. pakai diplomasi. Tapi diplomasi itu bukan cuma ngomong kami menghimbau, capek banget. Iya dong. Setelah UNCLOS belum pernah ada tuh, misalnya dari Kemlu kita yang bikin gebrakan. Contoh nih, kalau gue jadi Menlu nih, gue panggil, Presiden Macron, lu duduk sini. Apalagi tuh, Perdana Menteri Inggris, duduk sini lu. Ya. Ini kan sebenarnya gara-gara lu dulu, 1817, ya nggak? Lu yang ada garis. Sultan Ottoman aja berkuasa di sana sekian lama, Sultan Ottoman nggak pernah berani garis. Why? Di sana itu namanya tribes tuh gila-gilaan. Belum Sunni Syiah, Sunninya punya anak seberapa ratus, Syiahnya punya anak. Ini kepercayaan loh, kepercayaan. Kita udah nggak bisa interfering. Makanya Sultan Ottoman itu nggak pernah mau. Ini tiba-tiba terjadilah. Nah kembali ke si PLO sama si Fatah sama si Hamas. Fatah ini kan PLO. Dia itu yang dulu sudah mengatakan bahwa bagusnya dua negara aja lah. Betul nggak? Ini damai lah. Sosial kita berantem mulu, udah kita baginya dua negara. Oke? Nah si Hamas itu nggak setuju. Buat dia di mata dia tidak akan ada negara Israel di tanah gue. Jadi dia harus mundur ke tahun berapa tuh si perjanjian Oslo tuh tahun berapa? 57 ya. Tahun berapa sih aku lupa perjanjian. Pokoknya itu PLO waktu itu berhasil mencoba memberikan solusi dua negara. Nah ini yang Hamas nggak mau. Tapi kembali saya ngomong, Hamas itu adalah salah satu unsur di Palestina. So is that the whole Palestina. Jadi kalau aku tuh ngeliatnya di kotak-kotakin gitu loh masalah. Jangan tiba-tiba disamain semuanya. Oke. Dan ketika saya pernah sekolah di Israel, doesn't mean I become Israelis dong. Kalau gue bikin Israelis, KTP gue udah nggak ada. Ini kenapa sih tiba-tiba orang bilang sama gue, pasti Bukoni belain karena dia pernah sekolah di Israel. It's nothing to do with me gitu, with my school. Come on lah. Gue cuma menerangkan itu satu. Berapa lama sih di Israel? Gue pulang pergi dalam setahun. Oke, lumayan. Iya, dan gue kan memang masuk ke dalam karena gue kan didampingi sama IDF itu. Jadi apa orang nggak bisa datang ya gue datengin, yang bunker bawah tanah itu. Nah, kembali kenapa ini bisa bobol? Aku tuh curiga dibantu. Apakah karena sekarang kita bisa lihat ya, Iran tuh kan jadi dekat sekali sama Rusia. Ada power lah baru lah. Katanya Iran nih yang bermain di belakang ini ya. Ada dua versi nih. Apakah Iran betul-betul bermain kita harus ciptakan common enemy nih? Ya kan harus Iran nih gitu kan? Atau sebenarnya memang sudah lama pelatihan atau dendam yang tadi saya bilang. Itu berarti kan ada ignorance dari Israel kalau si pemimpin Hamas bisa bilang dari Desember. Nah, paling akhirnya adalah sebenarnya ada kalimat dari tentara IDF ini kayak Yom Kippur kedua kan. Jadi tanggalnya sama, beda sehari. Jadi berdasarkan Yom Kippur. Pertanyaannya adalah apakah karena kita terlalu percaya teknologi sehingga keasikan? Ya dong, ada Iron Dome lah. Iron Dome so far sudah bisa menjaga kita gitu kan. Katanya kita baik-baik aja. Nah, selama ini rupanya dicari celah nih. Rupanya kalau roketnya beruntun, terus mungkin nggak kecepatannya akan mungkin kekalahkan. Tapi gini sekali lagi ya, ketika kita membuka masalah ini, saya tuh cuma melihatnya beginilah ya. Tentang jadi diperdebatkan bahwa itu tanahnya Palestina. Gue rasa nih ya kita itu bisa mundur 5.000 tahun, Bo. Gimana sih? Kalau gue tuh orangnya gue nggak terlalu, gue bukan orang beragama yang sangat agamais ya. Tapi aku percaya kitab suci. Kitab suci siapapun orang gue percayain. Termasuk kitab suci Kristen yang menyatakan bahwa itu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan mereka kepada bangsa Israel. Ya udah gue respect di situ aja. Iya kan, dari agama itu loh. Lalu kalau boleh masuk agama lain itu bisa juga. Tapi kalau lu tanya gue, solusinya apa sih Bu Koni untuk perang itu? Selesai. Kita pakai tes DNA. Lu Ibrahim dari sana ke sana, lu Ibrahim dari sini ke sini, pusing amat. Tahan dulu. Mas Wi, lebih cerita sejarah dong Wi. Lu kan jago banget cerita sejarah tentang Israel dan Arab. Jadi kita mundur aja, nggak usah jauh-jauh karena kalau dari zaman Kanaan, zaman Mesopotamia pernah begini kita bilang nggak pernah selesai. Nama Filistin asalnya dari Pulau Kreta, wah itu nggak pernah kelar-kelar, bener nggak? Kita mundur nggak usah jauh-jauh dari 1917 aja. Itu ada namanya Balfour Declaration. Jadi Arthur Balfour itu Menteri Luar Negerinya Inggris di 1917. Jadi kita tahu bahwa di tahun 1900 sekian itu British Empire itu lagi mau sunset. Jadi kita tahu bahwa setiap 200-300 tahun dunia ini empire-nya berganti. Jadi 200 tahun yang sebelum Inggris adalah Belanda lah yang jadi raja dunia. Kemudian Inggris menjadi empire di itu. Nah, di tahun 1900 sekian itu Inggris lagi sunset. Dia clash di sini sama Belgia, clash di sini sama Prancis, di semua negara jajahannya. Dan kekhawatiran mereka adalah masalah dana.
Jadi kita tahu bahwa Yahudi dulu adalah sebuah sekte mungkin atau Sekelompok sekelompok suku lah ya, suku, bangsa lah. Bangsa itu warga negara kelas 2 di Eropa. Jadi cuman mereka punya kelebihan. Walaupun mereka mengendalikan uang. Betul. 70% uang di zaman itu dipegang Yahudi. Yang Bahkan tahu otaknya jago-jago banget. nah, terutama di Inggris, parlemennya semua 90% di bawah Rothschild. Jadi ada sebuah disebut Balfour Declaration, itu adalah persetujuan Raja Inggris yang diminta oleh si Arthur Balfour ini, kalau mereka mendukung pendanaan ke Inggris, mereka akan dikasih sebuah wilayah. Di 1917 itu Inggris setuju dengan Zionis. Nah ini harus telangin apa itu Zionis. Jadi kita mundur lagi 1896. Ada sebuah buku yang sangat terkenal berjudul Der Judenstaat, The Jewish State bahasa Inggrisnya. Pengarangnya namanya Theodor Herzl. Itu Theodor Herzl di mana-mana nih, pernah ke Israel, wajahnya Theodor itu di pampang tertinggi karena dialah yang di setahun setelah itu 1897 Kongres Yahudi pertama di Basel, Switzerland, yang hasil kesepakatannya adalah supaya mereka tidak dikejar-kejar, mereka harus punya negara. Negara. Nah, itu Zionis. Jadi Zionisme adalah Yahudi harus punya negara. Itu simpelnya ya, kita berusaha membuat semua ini jadi simpel. Mereka fight masuk dan kebetulan ada sebuah negara dikontrol oleh mereka yang namanya Inggris hingga 1917 mereka dapat declaration tersebut, dan setelah 1918 Ottoman Turki kalah, Jerman kalah di Perang Dunia Pertama, maka ada sebuah teritori yang namanya wilayah yang selama 400 tahun di bawah Ottoman menjadi tidak bertuan, dipegang oleh Inggris. Ini sekali sih ontohotnya ini Inggris. Nah, tapi kan dia kan sama Prancis baginya tuh, si Letnan Kolonel itu si Picoult and Sykes itu kan. Nah ini di sini. Jadi kita tarik deh garisnya gitu. Itu apa-apa tuh mereka. Nah di situ mulailah masuk, mereka membeli tanah, masih membeli. Pulanglah Yahudi Pulang beli, tapi masih beli ke kampung halaman. Di pinggir-pinggirin lah. Ada 250.000 dalam catatan sejarah. Nah puncaknya Perang Dunia Kedua tahun 43, 44, 45 itu, Yahudi makin banyak yang pulang karena kan mereka diserang oleh Jerman di mana-mana kan, mereka lari ke sana. Holocaust. Oleh Nazi. Holocaust itu. Kemudian di 1948 berdirilah negara Israel. Jadi memang benar bangsa Israel lama di sana, tetapi negara Israel buat benda yang berbeda nih. Jadi pertama kali baru ada negara Israel. Nah dari 1917 yang disebut Palestina lama-lama tinggal 20%. Gaza yang ukurannya cuma 10 km dikalikan 45 km di pojok kecil antara semenanjung Sinai sama Palestina, kemudian disebut West Bank atau tepi barat Sungai Yordan ya. Di sini dia terpisah begini kan. Di sini dipegang oleh PLO karena PLO lebih diplomatis. Di sini 1987 berdiri Hamas. 2007 Hamas de facto. Jadi Hamas adalah partai politik punya military wing. Ini saya mau membedakan. Jadi dia bukan sekedar milisi, tetapi dia partai politik karena dia menang. De facto dia menguasai wilayah Gaza. Dan dia alirannya Islam. Alirannya Sunni, gitu Islam. Nah ini gitu. Nah di sini ada PLO, Mahmud Abbas itu ada di West Bank. Nah kita bicara Hamas nih, kekhususan Hamas. Hamas ini memang diciptakan sebagai Israel resistant, anti Israel memang. Gitu, memang diciptakan mereka tahun 87 itu untuk itu. Nah sekarang apa hubungannya nih dengan serangan yang begitu dahsyatnya? Kok satu ya serangannya paraglider belum pernah dipakai sebagai instrumen war. Sekarang keluar. Ini jadi orang kaget-kaget tuh. Terus kedua, kenapa Mossad tidak bisa membaca? Padahal itu katanya intelijen nomor 1. Intelijen nomor 1. Jawaban udah terjawab. Karena itu kesalahan Amerika juga tahun 2017 sampai 2019 Amerika itu memban Huawei.
Dan 2 tahun terakhir mereka berkomunikasi pakai Huawei, karena Huawei punya operating system sendiri. Dia nggak pakai iOS, dia nggak pakai Yang Android. nggak bisa disadap oleh Itu Israel. lupa, sehingga dia tidak bisa. Akhirnya satu, dia menggunakan komunikasi yang tidak terbaca. Yang surprising sekarang sampai nggak bisa nyerang karena di dalamnya ada tunnel. Bahkan tunnel itu sampai semenanjung Sinai di bawah. Jadi di bawahnya nggak ketahuan Israel ya. belum ketahuan. Jadi ini banyak sekali benda baru yang mereka siapkan. Pertanyaannya, mereka dari mana ini semua? Gitu. Korea Utara kah? Pendanaannya segala macam. Mundurlah ke sebuah wilayah yang namanya Iran. Yang kira-kira tahun lalu sudah mulai mendendam, sudah mulai menyiapkan. Pertanyaannya, kenapa dia mendendam? Kenapa Iran marah sama Israel? Saya 6 bulan yang lalu clear 4 episode di YouTube-nya Bosman menceritakan bahwa Iran pasti nyerang Israel. Jawabannya adalah nggak mungkin. Saya juga nggak nyangka dia pakai proxy. Pertanyaannya, kenapa dia menyerang? Dia dendam karena 2. Satu, ahli nuklirnya dibunuh sama Yahudi, sama Israel. Yang kedua adalah Panglima Garda Revolusinya, si Soleimani, ditembak pakai drone. Oleh Mossad. Itulah dendamnya mereka. Nah, Hizbullah adalah memang lahir karena binaan dari Iran juga ya? Binaannya Iran. Nah, Hizbullah ini, iya emang 11 belahan kalau itu. Hizbullah ini jadi sekarang ini lucu. Udah tidak lagi Sunni Syiah. Pokoknya anti Israel gitu ya. Nah, saya ini tidak pro Israel. Saya pro life. Saya ini ya, pro betul. humanitarian. Ini yang harus kita Ini bahas yang ya. gue maksud. Kita pro sama sipil, punya hak hidup. Apa yang dilakukan oleh Israel mengepung dengan no food, no water, no electricity, segala macam itu kejam sekali. Sama yang dilakukan oleh Hamas juga kejam sekali, membunuh orang yang tidak ini. Makanya kita bilang kalau Indonesia mau menjadi game changing, itu jangan cuma menghimbau, tapi turun ke sana, bilang sama Israel, shut the fuck up, lu jangan ngomong, jangan gini, rakyat lu harus selamatin, kayak gitu kan. Ini harus ada yang berdiri di tengah untuk mengabaikan faktor, benar nggak, setuju nggak? Ya, bukan. Yang kedua gini, kalau lu mau berdiri di tengah, gue tanya deh, lu berantem nih berdua, gue kenal sama lu, gue temenan sama lu, tapi gue nggak kenal sama Pak Helmi. Mungkin nggak gue nyamperin, Pak Helmi duduk sini deh, aman Mardigu, kita bahas ini. Siapa lu kenal juga sama gue enggak? Iya. Maksudnya itu ke Israel. Makanya maksud aku, kenapa sih kita nggak buka hubungan diplomatik dulu? Nggak, kalau memang nggak mau diplomatik supaya bisa resmi. dialog. Yes, itu maksud gue. Baru ngomong gitu aja pada Gus Dur aja bisa dimarahin, apalagi gue gitu kan. Nah, Gus Dur kurang apa lagi tuh, guru bangsa. Nah, coba baru ide aja, ini yang harus kita luruskan. Jadi emosi tuh coba ya, baper-baper ini dikeluarin dulu semua, ya kan? Soalnya gue ngalamin ini, gue tuh hampir dikeluarin dari UI gara-gara satu hari gue tuh diundang HMI. HMI itu mau mendamaikan Israel Palestina, ini cerita 13 tahun lalu nih. Bayang, berarti nggak geser-geser dong. Di HMI kita rapat tuh masih di Penogoro. Terus gue bilang, karena gue bolak-balik Israel kan, ya udah, lu mau dari mana? Dari Tel Aviv University, mau dari INSS, gue kontak dong. Siapa? Harus ada orang yang bisa kontak ke Prime Minister dong, supaya perdamaian yang kamu mau itu terwujud. Karena itu mengundang 49 negara Islam atau apalah. Terus Toto ngomong di rapat itu, nggak boleh Israel masuk sini. Lah, terus lu mau ngadain, lu mau ngobrol sama siapa? Gue bilang gitu. Ya itu pertanyaan gue paling mendasar. Mau siapa melawan siapa ya? Mau damaiin siapa kalau lu nggak mau kenal Israel? Disinilah gue bilang Indonesia tuh aneh gitu loh. Makanya gue pernah ngomong kan, masa kalah sama Jared? Jared tuh anak kecil, sekolah HI juga belum pernah, jadi mantu presiden juga sebentar. Kan Presiden Trump nggak selama Presiden Jokowi. Berapa 10 tahun. Kalau gue main Mombo Kaisang itu yang jadi ketua PSI lu sekarang itu, coba dia bikin gebrakan. Oke, karena Bu Menlu tidak bikin gebrakan, saya Kaisang si mawar merah gitu kan. Mengundang. Datanglah sekarang siapa? Macron. Kemudian siapa? Prime Minister Inggris. Jerman. Coba deh, Pak, kita tuh ya Indonesia ini negara Islam terbesar, punya tanggung jawab nih gitu. Pengen mendamaikan. Tapi lu nih yang mula-mulanya bikin masalah yang tadi lu ceritain itu. Si Balfour Agreement dan lain-lain. Coba selesaikan. Keluarlah misalnya Nusantara Agreement, ya. Apakah itu mau 2 negara atau dibikin seperti Vatikan, international place, udah selesailah, nggak usah lagi 2 negara. Karena kan Hamas nggak mau 2 negara. Ini kan juga nggak mau kan Hamas, PLO-nya mau.
Jadi ini kita tuh mau beresin rumah orang yang di dalam rumah itu saling berantem sebenarnya, kita jadi pusing. Belum tentu kok kita belain Hamas si Fatah senang, belum tentu kita belain si Fatah si Hamas senang, bener nggak? Yang tapi gue sakit hati ya, ini gue mau cerita. Gue dianggap tidak manusiawi. Katanya gini, Bu Koni nggak perlu Islam, nggak perlu Kristen, yang kami bicarakan manusia, Bu. Gue bilang rasa kemanusiaan. By the way, mau tanya, rasa kemanusiaan lu kenapa muncul pada saat Palestina ya? Kenapa nggak saat Rempang? Kenapa nggak saat Poso gitu? Kenapa nggak saat Ambon? Kenapa kalau Palestina lu tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan? Itu my question gitu loh. Kenapa kalau Palestina tuh langsung kayaknya semua jadi pahlawan? Itu yang gua nggak terima. Karena kalau kemanusiaan, gua lebih mahal soal Rempang. Lu tau nggak? Malah sekarang yang paling sibuk ngurusin Rempang tuh aneh banget tuh. Si kakek yang gua nggak terlalu suka. Amin Rais. Tapi dia konsisten. Gue aja nggak konsisten. Jadi maksud aku, lu ngapain? Gue akuin kok gue nggak konsisten. Nah, maksud gue, lu ngapain sih ngurusin dulu rumah orang sana? Satu, tentara lu tuh belum 2 samudra yang dipengenkan Pak Jokowi. Kalau sekarang tentara udah punya kapal induk, udah punya bom atom, udah punya bomber, hayu kita sekarang, ayo gitu kan? Mana ente boga eta gitu loh, ya kan? Jadi sekarang kita hanya bisa rely kepada Kemlu. Kemlu kita tahu sekarang Kemlu kita seperti apa. Menurut aku bukan with all the due respect ya. Gue nggak bilang diplomat kita tuh ini cuman kurang berani iya. Karena kalau mau berani dan benar-benar play safe. Nah kan yang ngomong kan itu. Jadi nggak bisa diplomat itu play safe. Karena kalau diplomat play safe ya jangan juga gini aja, robah aja. Karena kami belum berani menegakkan dan mempersiapkan diri kami. Mendingan yang tadi diwajibkan Bung Karno itu ditunda dulu, kan bisa juga. Tapi apapun Bu, ini kan isunya kemanusiaan ya, apalagi ada rumah sakit dibom dan 500 korban. Saya pikir ini masalah kemanusiaan. Kita lupakan konflik di belakang. Saya pikir mari kita stop nih dengan segala macam cara. Ya apa caranya coba? Ya caranya kalau dari Indonesia itu yang Ibu bilangin. Karena semua Putin ini bilang dia akan periksa, selidikin apakah betul terjadi. Saya pikir kalau Putin Rusia mendapatkan bahwa ini ada pelanggaran, mungkin akan ada tindakan tambahan. Xi Jinping udah berhasil. Spanyol lucu itu mendukung loh. Iya, semua mendukung. Bukan nggak termasuk yang 4 besar yang langsung hari ini Gaza Israel diserang, hari itu juga Biden, Jerman, Prancis, Inggris bereaksi. Will back you all the way. Itu ya. Kalau lu pernah pada baca, namanya ada satu buku ya. Itu agak susah dicari sekarang. Tapi itu buku tuh bikin gue tuh agak mengerti kenapa gitu ya. Ada satu buku nggak terlalu tebal, namanya Two Nations Under God. Two Nations Under God. Di dunia ini hanya ada 2 negara yang di bawah bless Tuhan lah, berkat Tuhan. Israel Gambarnya satunya? tuh di cover buku itu cuma 2 bendera, Israel dan Amerika Serikat. Dan mereka tuh ini yang gue bilang menariknya kalau ada perang tuh masuk ke sosiologi. Kita bisa tarik panjang lah sejarahnya kenapa Amerika pro Israel. Amerika tuh lagi bangkrut, Bu. Nanti kita akan bahas. Ya nanti kita bahas Amerika. Tapi maksud aku, ini kalau kita mau melihat hubungan Amerika dan Israel, iya. bukan aku gitu loh. Bukan aku approve loh. Bukan aku approve, aku cuma cerita. Segitunya. Lihat dari faktor lainnya gitu loh, bahwa jadi kita jadi paham. Tapi kan coba reaksi Putin hari pertama. Waktu hari pertama reaksi Putin masih diam aja, cuma ngomong gini. Kerjanya Amerika tuh. Pokoknya Timur Tengah diocak-acaknya terus. Kan begitu bahasa Putin kan? Iya. Gitu. Iya. Dia masih di Valdai waktu itu ya? Enggak. Masih di Valdai. Aku masih di Valdai. Enggak, waktu peristiwa penyerangan itu. Udah selesai Valdai. Valdai baru selesai. Yang lucu ya, Spanyol itu mengutuk serangan Israel, balasan Israel itu. Buat aku sih kita mau mengutuk, kita mau ngapain kan ini kan cerita berulang. I'm sorry to say. Berapa tahun lalu juga ribut-ribut yang sama soal ini. Tapi terus apa yang kita mau bikin ini selain bahwa kita turun ke jalan, kemudian teriak-teriak bahwa ini. Teriaknya di sini lagi. Nah itu maksud aku. Teriaknya di sini. Kita berharap sekarang ini aja Kementerian Luar Negeri Indonesia harus menjadi pelopor untuk satu gencatan senjata. Terus kedua adalah atas nama kemanusiaan, karena di Rafah perbatasan Mesir sama itu kan ditutup sama Israel. Ditutup. Jadi itu kan perbatasan sama Gaza. Jadi Mesir saat ini tidak mengizinkan untuk ini keluar. Enggak, Mesir yang menahan untuk pengungsi keluar di Rafah. Masuk ke dia. Di sisi Israel setiap ada barang atas nama humanitarian masuk di roket. Jadi ngantri itu udah yang saya bilang kacau itu, ya. Iya itu. Lebay menurut saya. Dan kalau lu ngomong kemanusiaan beneran ya, kemanusiaan beneran. Kalau gue sih nggak mikirin 2 orang lain deh, gue mikirin rakyat Indonesia yang ada di sana. Nah itu benar. Tahu nggak apa? Cukup banyak ternyata ya. Banyak banget. Sekarang tahu nggak? Di sana tuh ada kapal perdamaian kita
Komandan kapalnya gue kenal banget karena anaknya Pak Ken Sonda, namanya David Sonda. Oh iya, Oke, dia komandan kapal perdamaian daerah sana Lebanon. Pak Ken Sonda mantan Kasal. Anaknya, iya namanya David. David sekarang udah komandan kapal dan dia lagi di Lebanon. Tahu nggak? Untuk justru ambil aja itu kan kita nggak punya kemampuan. Gue nggak usah cerita kemampuannya apa. Itu apa ya? Itu confidential. Iya. Tapi can you imagine mau ngomongin menyelamatkan manusia-manusia Palestina atau manusia-manusia Israel yang korban? Anak rakyat Indonesia aja lu masih bisa tolong orang. Apa yang salah sama Indonesia? Itu yang gue bilang Presiden Jokowi itu kapan mewujudkan poros maritim dunia supaya Indonesia itu punya kapal induk. Kalau kita udah punya kapal induk, hayu. Kalau perlu gue yang jadi panglima kapal perang, ayo ke sana. Beneran? Tapi kalau belum, ya jangan atuh aja di ngalilir. Atau kita ngambil kapalnya Al Zaitun. Nah, kapal saya itu jangan diomong-omongin wae. Kita anjak, saya bikin, bener nggak? Bener itu, bener banget. Alhamdulillah itu. Si saya bantuin doa, gitu kan? Saya bantuin doa dan bantuin bikin kapal. Kita sama angkatan laut. Tapi harus ada berapa warga kita di sana? Ada 10.000? lebih ratusan ribu. Oh banyak. Lah itu buat aku ya, buat aku Itu lebih malah menantang. penting. Nah, kita Makanya bicara gua bilang itu. kemanusiaan manusia Indonesia itu. Ya. Bandingkan sekarang sama orang Prancis. Penduduknya di Pasifik itu hanya 14 ribuan. Berapa base pesawat tempur, base kapal bawah permukaan, Ditaruh. base laut kapal laut hanya untuk menjaga 14 ribu orang. Kita punya ratusan ribu, kapal kita dekat situ, nggak bisa. Why? It's too confidential untuk diumumkan. Tapi something wrong with Indonesia. Kan? Begitu aja. Oke. Jadi boro-boro nyelamatin orang lah. Kalau gue memang orangnya agak egois. Sebelum gue nyelamatin kapal orang, gue selamatin Bangsa kapal gue sendiri sendiri lah. dong. Kok repot? Dan jangan sok-sok jadi manusia ketika ada Palestina lah. Kesel banget deh. Gue dianggap jadi manusiawi, sakit hati gue. 29 menit. Ini episode di mana Bukoni habis-habisan. Enggak lah, dia habis-habisan. Bukoni tampil dimanapun nggak pernah se-emosional ini. Itu karena keberhasilan saya memancing sebenarnya. Baju udah merah soalnya. Dan dia ikutan gue loh, nyari yang ada fighternya. Oh iya. Aku sebel banget Bukoni gini. Wah kemarin gue dapet, gue beli nih. Gue ada 2 loh Bu yang pakai begini. Dan dia nggak beliin kita dulu ya. Nah itu dia lupa dia. Oke, panjang. Tapi sekali lagi sebagai manusia nih, kemanusiaan saya pikir mari kita mencegah ini semua, hentikan, mengurangi korban ya. Apalagi sedih kita. Masa kamar mayatnya kurang, akhirnya mayat-mayat ditaruh di mobil-mobil es krim. That's too much gitu. Ada rumah sakit di Roket. War itu nggak pernah ada yang nggak too much. Betul. Bukan cuma perang Palestina, emang perang Ukraina juga nggak too much. Every war is too much. Ya. Makanya kalau Indonesia stop war. mau jadi betul-betul menegakkan perdamaian di muka bumi, sudahlah anggaran pertahanan tuh kita naikin aja jadi 6% PDB, 7% PDB, tapi gue menhan ya. Biar maksudnya dagu gue gede gitu. Catat. Catat. Maksud gue supaya jelas-jelas spendingnya tuh bener gitu loh. Iya, gitu. nggak beli pesawat bekas gitu ya. Kan lu presidennya. Bowie siap-siap, kalau nggak presiden siap-siap jadi supplier dia. Temennya banyak. Oke, kita berhenti dulu, kita tutup. Mungkin ada part 2 ini nggak selesai ya, karena sekali lagi kita sangat prihatin dan berharap ini cepat berakhir dan kita semua berharap bahwa Indonesia take part yang lebih serius lah. Ya. We can do it. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye.